Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat hidayah berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melanjutkan proses perkuliahan mata kuliah filsafat hukum di pertemuan ke-9 ini. Semoga tentunya mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi seperti teladan untuk kita semua. Baik, saya akan share screen materi selanjutnya, materi ke-9 di pertemuan 10 ya, terkait mengenai penemuan hukum. Penemuan hukum. Ini terkait penemuan hukum ya. Dari kita pada kali ini 9 ya, terkait penemuan hukum atau rights pending. Di dalam penemuan hukum ini ya, kan disebut ada invent ya, atau menemukan atau menciptakan. Kemudian ada discover, menemukan sesuatu yang sudah ada, artinya mendaur ulang kembali atau merevisi terkait aturan yang ada untuk menyesuaikan situasi kondisi yang ada. Kemudian ada find, untuk menemukan suatu hal yang hilang atau lama tak bertemu ya, aturan yang mungkin sudah tidak dipakai tapi kembali muncul untuk digunakan karena kesesuaian situasi dan kondisi dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada device, atau menemukan atau memikirkan pemikiran terkait penemuan sesuatu aturan yang memang sangat dibutuhkan untuk mengatur sesuatu hal yang situasinya sifat penting untuk dijalankan atau direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Di sini device ini adalah posisi penemuan hukum, menemukan, memikirkan, tokoh pemikir para pakar hukum untuk memikirkan bagaimana sih aturan ke depan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, negara, suatu aturan di dunia ini untuk menciptakan namanya keadilan. Ini posisi penemuan hukum ada di device ya, menemukan, memikirkan terkait aturan-aturan terbaru sesuai dengan perkembangan. Kemudian selanjutnya penemuan hukum adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang yuris yang baik atau keahlian atau skill dalam menemukan hukum hendaknya dikuasai setelah mengetahui kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum itu. Saya ulangi kembali, jadi penemuan hukum itu adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang yuris yang baik. Keahlian atau skill dalam menemukan hukum hendaknya dikuasai setelah mengetahui kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum itu. Kemudian apakah penemuan hukum itu? Ya, jadi Sudikno Mortukusumo, ya, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Jadi menurut Sudikno, ya, penemuan hukum itu pembentukan atau hakim yang bertugas untuk petugas lainnya yang bertugas melaksanakan peristiwa hukum yang konkret. Kemudian penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim semata, tetapi juga oleh kalangan hukum lainnya dengan istilah dan fungsi yang berbeda. Jadi tidak dikhususkan semata-mata kepada hakim saja yang harus menemukan hukum atau menciptakan suatu aturan hukum yang baru atau menemukan hukum, tapi penegak hukum atau para pakar hukum yang lain yang berhimpun dalam suatu rumpun ilmu hukum itu ya bisa menemukan aturan hukum itu sendiri. Kemudian penemuan hukum oleh ilmuwan hukum
Ada para cendekiawan hukum atau ilmuwan hukum, khususnya dosen Fakultas Hukum, juga menemukan hukum melalui analisis dan penalaran hukum yang menghasilkan doktrin. Kemudian doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh para ilmuwan ya, hukum tidak langsung menjadi hukum, tetapi merupakan sumber-sumber hukum dulu. Kemudian dari doktrin-doktrin hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, ya belum diundang-undangkannya, disahkan secara konstitusional. Ya. Kemudian setelah doktrin-doktrin tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, barulah doktrin tersebut menjadi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat atau keberlakuan hukum secara peraturan perundang-undangan. Ya. Ini penemuan hukum oleh ilmuwan hukum itu sendiri. Kemudian ada penemuan hukum oleh hakim. Ya, tadi penemuan hukum oleh ilmuwan, sekarang oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim melalui putusan pengadilan. Ya, ada perbedaan doktrin dan putusan pengadilan. Doktrin artian bahwa sumber-sumber hukum tidak ada kekuatan yang mengikat kalau doktrin. Tapi kalau putusan pengadilan, ya, hukum mempunyai kekuatan yang mengikat, ya, menjadi penyelesaian sengketa, menghukum, membebaskan seseorang dan lain-lain. Itu keputusan inkrah, tidak bisa diganggu gugat bila mana itu sudah menjadi suatu keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim, diputuskan oleh hakim. Ya. Kemudian selanjutnya ada aliran-aliran dalam penemuan hukum. Jadi ada aliran dalam penemuan hukum. Yang pertama, ada aliran legis, atau aliran legis ini tidak mengenal adanya penemuan hukum oleh hakim. Menurut aliran ini, yang diakui sebagai hukum adalah undang-undang hukum tertulis. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Menurut aliran legis ini, ya. Kemudian aliran legis berpendapat atau berpandangan bahwa undang-undang sudah sangat lengkap dan hakim tinggal mengikutinya saja. Atau dengan kata lain, hakim adalah trompet undang-undang. Menurut aliran legis lagi, ya. Kemudian titik tolak aliran ini adalah ajaran trias politika dari Montesquieu yang memisahkan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi hukum adalah produk legislatif dan hakim, ya, menemukan hukum dengan mengikuti undang-undang yang telah ada. Itu menurut aliran legis. Kemudian yang bagian B ada aliran breakfast jurisprudence. Aliran ini selangkah lebih maju daripada aliran legis. Kenapa? Karena aliran ini mengakui bahwa undang-undang memang tidak lengkap. Ya, jadi undang-undang itu sedang mencari jati diri sebagaimana perkembangan zaman dan perubahan situasi kondisi yang ada sekarang. Ya. Tetapi ketidaklengkapan undang-undang dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan logika oleh pembuat undang-undang. Jadi menggunakan rasio dan logikanya, ya, pembuat undang-undang, sehingga dibuatlah berbagai pengertian hukum yang diterima secara mutlak. Ya. Kemudian kelemahan, ya, aliran ini adalah contoh dari penggunaan pengertian secara berlebihan sehingga dianggap tidak membawa pada hasil yang dikehendaki, yaitu keadilan. Ya, jadi terkadang ada yang demikian terjadi. Kemudian aliran ini terlalu mendewakan logika dan rasio sehingga keadilan dan kemanfaatan kurang diperhatikan sehingga orang bisa menafsirkan sesuai kemauan sendiri. Ya, tidak berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan kepada pencari keadilan. Kemudian yang bagian C ada aliran Freire School, ya. Freire School, ya. Aliran ini lahir sebagai reaksi atas aliran back jurisprudence, atau aliran ini mengutamakan kebebasan hakim dalam menemukan hukum melalui putusan-putusannya. Menurut aliran ini, hakim bahkan dimungkinkan untuk menyimpang dari undang-undang demi menghasilkan keputusan hakim yang berkeadilan. Ya. Jadi dia menitik beratkan pada keadilan, yang mencari keadilan.
Kelemahan ya dari aliran ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh hakim. Hakim juga adalah manusia biasa, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Dan juga dapat berpengaruh pada putusan pengadilan yang dibuatnya. Jadi ini kelemahan dari aliran Freire School. Ya. Inti ajaran Freire School yang adalah hakim memiliki Freire Mason, yaitu kebebasan untuk menimbang dan menilainya. Jadi ini betul hak mutlak seorang hakim. Bagian D, ada aliran sosiologi School. Menurut aliran ini, hakim memiliki kebebasan dalam pembentukan hukum, tetapi kebebasan terbatas dalam lingkup undang-undang. Hakim dalam memutuskan perkara harus tetap berdasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan asas keadilan, kesadaran hukum, dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut pandangan aliran sosiologis Red School, hakim hendaknya tidak hanya menguasai ilmu hukum semata, tetapi juga harus menguasai ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu sosial lainnya. Kemudian aliran sistem hukum terbuka, ya, jadi aliran dipelopori oleh Paul Scholten yang melihat hukum sebagai sebuah sistem, seluruh peraturan yang ada saling berhubungan satu sama lain. Kemudian inti dari ajaran ini, ya, putusan hakim didasarkan pada yang pertama pekerjaan rasio dan logika atau pekerjaan intelektual. Kemudian yang kedua ada penilaian dari hakim atau subjektivitas. Kemudian dari kedua hal tersebut di atas mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum dengan melakukan suatu konstruksi hukum atau legal construction dan penafsiran hukum atau legal interpretation, ya, atau legal hukum. Ya, aliran sistem hukum terbuka itu maksudnya. Kemudian setelah mengetahui kelima aliran-aliran tersebut, maka dapat diketahui bahwa ya, sebuah undang-undang memiliki dua makna. Yang pertama, litura legis atau makna yang secara tegas tercantum dalam bunyi undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, sintetia legis atau makna yang tersirat bahkan tersembunyi yang merupakan maksud sesungguhnya dari pembuat undang-undang masih harus ditemukan. Yang penting berdasar dan berasas kepada mencapai suatu keadilan atas persoalan yang dihadapi. Kemudian interpretasi hukum, metode penemuan hukum yang dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada suatu kasus hukum yang konkret. Itu interpretasi hukum. Kemudian ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum, metode penemuan hukum yang dilakukan dalam hal yang tidak adanya suatu peraturan yang khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkret. Jadi ini semata-mata logika dan nalar oleh hakim itu sendiri. Sekian ya dari materi terkait penemuan hukum. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa menambah wawasan saudara-saudari sekalian terkait mengenai atau penemuan hukum atau right spending. Sekian ya. Jangan lupa absensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.